Karena Oke, kita baik. nggak mau mengusik. Orang yang suka mengusik, suka mengatur-ngatur, mengajak-ngajak, yang melurus-meluruskan, itu biasanya syaitan. Oke. Kamu bilang tadi begini ya, karena begitu mulianya agama Islam. Berarti kamu setuju dong? Saking mulianya agama Islam sehingga bersaudara dengan setan gitu. Nggak ada yang nama bersaudara dengan setan. Lo ini lo, astaga, aku baca lagi ya. Aisyah berkata, saya mencari Rasul. Kemudian masukkan tanganku pada rambutnya. Kemudian beliau bersabda, telah datang kepadamu setanmu, ya kan? Ini kemungkinan besar ya. Ini kemungkinan besar Aisyah lagi pengen ini ya kan bermanja-manja, dipeganglah rambutnya Nabi. Ya toh? Artinya mungkin lagi nafsu kan. Lalu dibilang nabimu, telah datang kepadamu setanmu, kan gitu. Lalu Aisyah ngomong, ya kan? Kemudian saya katakan, apakah engkau memiliki setan? Ya kan? Lalu Muhammad jawab, benar. Artinya Aisyah sama Muhammad ini sama-sama punya setan ini, ya kan? Lalu Muhammad bilang, benar, akan tetapi Allah telah membantuku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam. Jadi yang mengatakan setan masuk Islam ya Muhammad, bukan raja debat. Mana sih? Ayo akuin, kamu saudara setan. Ridho, kamu saudara setan. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Hah? Nggak Nggak bisa. bisa. Berarti kamu nggak setuju kan bersaudara dengan setan, benar? Karena, kalau kamu mau apa, kan namanya orang bersuami istri ya, mau begituan, itu kamu berdoa apa langsung? Loh, kalau itu berdoa lah. Bisa Makanya nggak gini dong? loh ya, Berdoa gini. dengan cara mengusir Kadang setan lah. begini ya, kadang perasaan Islam ini ya. Kalian itu mengira kalau kami orang Kristen ini harus diajar-ajari. Enggak. Itulah bedanya Kristen dengan Islam. Satu aku tanya sekali, kenapa kamu itu apa ya sampai apa seperti inilah untuk yang meluruskan agama lah, kan kita tuh diajarin untuk toleransi ya, Mana toleransi. ada toleransi di Islam? Telur asin yang ada, enak aja Kata toleransi. siapa? Aku orang Kristen tuh selalu toleransi loh. Iya, yang aku tanya toleransi di Islam bukan toleransi di sayang. Mana toleransi di Islam coba? Di Islam udah jelas dikatakan dalam At-Taubah 9, perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Mana toleransinya? Toler asin. Itu memerangi kaum kafir. Kalau memerangi Iya, katanya toleransi tadi. agama Islam juga Nah boleh. itu, katanya tadi toleransi. Sekarang boleh. Loh, Halah. ya emang nggak apa-apa karena orang kafir harus dibunuh. Dan apa di dunia ini diciptakan orang kafir? Karena orang kafir Loh, hanya bisa merusui. Berarti nggak ada toleransi kan? Udah benar, berarti nggak ada toleransi. Ya ada lah. Kita toleransi Lah. yang baik hati, yang nggak baik. kita Aisyah, nggak perhatikan toleransi. Aisyah ya. Biasanya ya, wanita Islam kalau diskusi dengan saya 2 sampai 3 kali dia tuh udah mulai cerdas loh. Kamu ini malah bulat gitu. Perhatikan ya. Tadi kan kamu bilang Islam ada toleransi, ya toh, nggak mau melurus-luruskan agama orang, nggak mau usik agama orang, kan gitu. Nah, giliran aku kasih tunjuk dalilnya bahwa Islam itu dalam At-Taubah 29 Kalian aja kita. dipaksa memerangi agar orang itu masuk Islam. Lalu kau bilang, iya nggak apa-apa bisa dibunuh. Yang penting dia kan hidup juga nggak ada. Itu kan nggak ada toleransi. Tetapi toleransi dalam hati Aisyah mungkin ada. Toleransi dalam hatinya si sayang ini ada. Tapi kalau toleransi dalam agamamu, kupastikan nggak akan ada. Tunjukkan saya dalilnya di mana Aku dari toleransi. hatiku itu juga dari agamaku, dari ajaran lah. Aku sampai seperti ini tuh karena ajaranku. Emang mungkin selama ini ya, sebentar. Mungkin selama ini yang kamu temui Rabbizat Khosyamati. Mungkin yang selama ini kamu temui itu orang yang agamanya tipis-tipis. Sedangkan kamu ketemu aku, agamaku agak tebal. Jadi kamu awet sama aku ngomongnya. Enggak. Nggak Perhatikan ya. masalah. Aku tetap Justru gini, seperti agamaku. kalau aku kamu tanya, aku menilainya. Justru kalau kamu kayak gini baik hati, ya kalau kamu Islam baik hati sama saya, berarti kamu itu munafik. Karena ajaranmu bukan begitu. Ajaranmu adalah wajib kau memerangin saya karena saya itu tidak beriman kepada Allahmu, tidak beriman kepada Rasulmu, dan saya tidak Islam. Makanya kalau kamu begini ya kamu itu nggak cocok jadi Islam. Makanya ada suatu Karena aku ceramah. Islam yang baik, hatinya bersih. Jadi Loh, aku enggak pernah lo mau itu memerangi kamu, pribadimu. Kamu lah, enggak lah.
Itu pribadimu lo yang baik. Makanya kalau pribadimu baik, kau nggak cocok di Karena sana. pribadiku itu dari agamaku loh. Lah, astaga, gimana sih? Kan aku Misalnya belajar- begini. Benar-benar. Benar-benar. Aku dari Nah. kecil tuh ya belajar agama sampai gede sampai gede sampai gede. Sampai sekarang pun aku masih belajar loh. Oke, sekarang gini ya, kita buktikan kalau kamu itu ditempa dari ajaranmu, oke? Nah sekarang, kalau agamamu menyuruh kamu memerangin saya, tetapi kau nggak perangin saya, kamu kira-kira taat nggak sama agamamu? Oh, karena kita ada di negara negara Indonesia ya, negara Indonesia tidak boleh melakukan Enggak, kita nggak bawa negara, ini soal iman dulu ya. Kalau kamu taat sama agamamu, sementara agamamu mengajarkan kamu memerangin saya sampai saya memeluk Islam dan membayar pajak, tetapi kau tidak melakukan, kira-kira kamu ini orang yang taat apa tidak nih? itu bukan tugasku, itu ada Ah, itu yang saya bilang, berarti kamu bukan ditempa dari ajaranmu. Artinya kamu hanyalah manusia yang ketepatan memiliki hati nurani yang baik, bukan karena agamamu. Gimana? Makanya aku mengakui aku orang baik ya. Iya, karena kamu baik, makanya kamu mau saya tarik supaya tidak bersaudara dengan setan. Udah aku nggak nyaman di agamaku. Karena di agamamu aku nggak nyaman sama sekali sepertinya. Masa orang mau pergi beribadah aja harus rapi pakai sepatu yang licin yang gilap. Untuk apa loh? Lo iyalah, harus itu. Daripada kamu misalkan ini ya, maaf nih, kalau kamu pergi ke masjid, kalau aku lihat ya macam di sinetron, udah macam pocong. Nah itu barang yang suci kita pakai putih, semuanya itu barang suci. Ya. Berarti pocong suci. Semua itu dipocong, mati pocong. Kalau kamu sih mati ya, masa kamu itu mati harus pakai jas. Lo iya dong, artinya perhatikan ya. Pakai sepatu, Itulah. bener. Oke, coba gimana? Iya. Kan kalau kamu mati itu pakai jas, pakai celana yang ganteng gitu ya. Iya. Padahal kalau di dalam kubur, kamu nanti dimakan sama rayap loh. Perhatikan ya. Itulah rasionalnya dalam ajaran Kristen. Ya, ajaran Kristen itu tidak kaku. Ya, beda dengan kalian itu, coba sholat ke masjid tapi nggak pernah bawa kitab suci. Ya kan? Itu yang pertama. Aku Kedua, bawa. Karena mana udah di ada? sini. Kitab sucinya kan di sini yang untuk sholat. Oke, coba Pendek. sebutkan surah Ibrahim ayat 4 kalau udah ada di situ, sebutkan. Kita kan baca surat pendek itu ada Hafizah. Langsung nggak bisa. Bukan Hafizah. Langsung kamu nggak bisa jawab. Coba. Tapi kembalilah kita sayangnya ke sini. Cobalah perhatikan. Ini coba deh. Aku berharap sekali kamu itu jangan munafik dulu diskusi sama saya. Saya pengen kamu jujur dengan hati nurani kamu, ya. Kamu setuju apa tidak bersaudara dengan setan? Tidak. Ah, berarti kamu nggak cocok mengikuti Muhammad. Selesai kan? Coba, kira-kira konsisten nggak kamu? Rasulullah Muhammad tuh kan? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, berarti kamu nggak konsisten dengan imanmu. Ini yang saya bilang tadi, munafikun. Nabimu yang berkata bahwa setan itu sudah dimasuk Islam kan. Aku mau tanya, tanda-tanda orang munafik itu apa saja? Oke, orang munafik itu contohnya, ya toh, dia sudah tahu kebenaran, tapi dia pura-pura nggak tahu, ya toh, masih tetap aja dia di situ. Contoh seperti yang tadi, kamu nggak mau bersaudara dengan setan, sementara kau beragama Islam, sementara ajaran nabimu yang mengatakan kalian bersaudara dengan setan, kau nggak mau. Bukan itu, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya itu munafik lah, gimana sih? Bukan itu, tanda-tanda. Aku tanya, tanda-tanda orang munafik itu contoh. Beda dengan Iya, contoh-contoh tanda munafik, perhatikan ya, contoh-contoh Iya, atau tanda-tanda munafik itu ya seperti kamu. Kamu bilang kamu tak mau bersaudara dengan setan, ya toh? Nah, kamu Sementara kamu dalam ajaran Islam, nabimu mengatakan kalian bersaudara dengan setan. Kamu nggak terima ini. Artinya kamu nggak terima dengan ajaran itu, tapi kamu percaya kepada Muhammad. Munafik itu. Sekarang aku tanyakan tadi aku tanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tapi kamu nggak ngerti tanda-tandanya, cuma kasih Ya. contohnya. Lah iya dong. Tanda-tandanya itu apa? Coba sebutkan tanda-tandanya. Udah aku kasih kode 3 kok tanda-tandanya. Iya, aku langsung kasih contohnya biar kamu gampang Ayo nangkap. coba. Contohnya, perhatikan ya, aku langsung kasih contohnya. Contohnya Bukan orang contoh, aku munafik. nggak mau.
Lo harus dong supaya lebih cepat kamu nangkapnya. Kita itu Gimana sih? harus ada tanda-tandanya. Kan ada dalilnya itu. Al munafiki salasun, you know man. Iya. Benar, masalahnya kan sekarang sudah kamu praktekkan kemunafikan di sini. Masalahnya kan kamu udah praktekin kemunafikan. Coba, orang ada loh di tempatku nonton udah 700 loh. Perhatikan ya. Di tempatku udah nonton hampir 700. Kamu tadi bilang kamu nggak mau bersaudara dengan setan. Itu penonton sampah. Bilang kamu penonton nggak boleh sampah. gitu dong. Nah, itu kan mulai Dia kesetanan nggak mau kan. tetep layar bilang. Mulai kesetanan kan. Nah ini kalau bersaudara dengan setan gitu. Perhatikan ya. Kamu tadi bilang tidak mau bersaudara dengan setan. Aku tanya lu dengan baik-baik. Coba tolong jawab dengan jujur. Apakah kau mau bersaudara dengan setan? Saya yang bilang tidak. Oke, kalau memang kamu tidak mau bersaudara dengan setan, artinya wajib kamu tinggalkan Islam. Sebab dalam Islam bersaudara dengan setan, kata Muhammad. Kalau kamu masih di situ berarti munafik dong. Gimana sih? Bukan lah, orang munafik itu bukan itu. Pokoknya nggak mau. Orang munafik bukan itu, pokoknya nggak mau. Memang sulit saudara-saudara kalau sudah lama bersaudara dengan setan. Ikut hidungnya pun dikasih tempat nginap setan. Memang kamu nggak bisa mempengaruhi aku. Gitu. Saking cintanya dia sama setan teman-teman ya. Saking sayangnya dia sama setan. Lubang hidungnya pun dikasih tempat tidur. Iya, jilbabannya kejang-kejang kayak kamu. Cobalah, udahlah tinggalkanlah itu. Masa hari gini bersaudara dengan setan? Belum lagi saya tanya loh, itu setannya disunat apa enggak tuh? Itu setannya bersahadat enggak tuh waktu masuk Islam? Bingung kamu nanti, bingung. Serius loh. Coba. Sekarang aku tanya, bagaimana bacaannya syahadat itu? Bisa nggak kamu? Wah, malas aku mantra itu. Dia bukan mantra. Ashadu. Kamu kira aku nggak tahu itu mantra? Ashadu. Bukan, nggak gitu. Coba baca yang benar. Malas mantra. Nanti kalau aku baca itu, perhatikan ya. Nanti kalau aku baca itu, kamu yang mental. Karena kamu nggak kuat. Coba kamu baca. Coba kamu baca sekarang. Tengok nih, tengok nih. Bener, ayo. Perhatikan, kamu udah mulai mental ini, udah mulai kesetanan. Ayo, coba baca. Baca dulu lah. Kalau kamu baca, emang kalau aku memang mental, berarti kamu itu hebat. Oke, aku baca ya. Iya, baca. Aku bersaksi. Tidak, itu ada artinya Tuhan selain Yesus Kristus. ngawur. Udahlah, sekarang gimana nih? Masih mau nggak bersaudara dengan setan? Cepatlah biar kita ganti topiknya loh. Udah clear ya? Berarti kamu terima. Kenapa aku bersaudara sama setan? Lo kan Muhammad yang bilang lo setannya udah masuk Islam atau gini? Sesama Islam bersaudara apa enggak? Oke, aku bersaudara sama setan. Kamu ganti. Oke, baik. Oke, baik. Perhatikan ya. Oke. Sesudah kamu ngaku bersaudara dengan setan, kalau begitu kamu kutinggalkanlah. Mana mau aku lanjut sama setan. Kamu juga anaknya setan lah. Loh kan ngamuk. Coba ngamuk kan, ngamuk. Ngajak ngaji. Loh, ngamuk. Bawa gini. Gini loh sayang, kamu itu nggak ada hak kamu marah sama saya. Karena saya kan hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Artinya, kalau kamu nggak setuju bersaudara dengan setan, ya tinggalkanlah ajaran itu. Gitu loh. Masa tega kamu lubang hidungmu itu yang unyu-unyu itu kau kasih tempat tinggal setan? Aku berpikir gini, setannya langsung jatuh. Lari ke orang yang nggak ada wudhu, seperti kamu. Udah jatuh masuk lagi. Iya, dia itu lari. Itu lari ke gimana lari? Perhatikan ya. Kalau orang Kristen nggak akan mungkin berani setannya. Kenapa? Kami orang Kristen bukan. Mereka tahu bahwa Tuhan yang kami sembah itu mengusir setan. Beda dengan Islam, malah bersaudara dengan setan. Iya dong. Kalau setan itu di dalam ajaran kami, setan itu diusir.
datang Ya, Islam. ngusirnya itu gimana? Coba bacaannya kamu kalau ngusir gimana? Oh, nggak perlu pakai baca-bacaan, sebut aja dalam nama Tuhan Yesus. Cum, tuh, pergi tuh setannya itu. Jadi nggak perlu pakai mantra-mantra. Yesus itu namanya Allah. Yesus itu sama dengan namanya orang loh, Yesus itu. Loh iya dong, nggak ada masalah. Tetapi dia kan memang Tuhan, ya. Nah cobalah kamu renungkan ya. Ini kan sudah 2025 nih, ya kan? Dan kamu masih mau bersaudara dengan setan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam ajaranmu sendiri itu kan bertentangan. Coba, Al-Quran mengatakan bahwa setan itu sesungguhnya adalah penyesat. Tiba-tiba datang Muhammad. Oh, setannya udah gua Islamkan ya, katanya. Terus gini, Yesus itu manusia apa-apa? Aku mau tanya. Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Tetapi Yesus adalah firman Allah jadi manusia, makanya dia memiliki kekuasaan, memiliki keajaiban, memiliki kegoiban. Jadi kalau dia hanyalah manusia dijadikan Tuhan, mana ada kekuasaan manusia? Paling kekuasaan dia sebatas dunia, ya toh? Dan Tapi dia kenapa sekarang ya? Kan Yesus itu bentuknya seperti manusia ya, sama persis nggak beda. Iya dong. Terus aku tanya, kenapa dia pakai dipaku, disalib? Kenapa? Aman tasyakur aman. Kenapa? Oke, dia kan disalib, itu kan karena dosa manusia kan. Ketika dia menyampaikan kebenaran, dengarkan dulu, dengarkan. Ya. Jadi ketika Yesus itu disalibkan, itu kan karena dosa manusia. Makanya dia datang karena begitu besar kasihnya kepada manusia ini. Karena yang mau dia selamatkan manusia ini, makanya dia datang. Firman Allah jadi manusia itu. Karena nggak akan ada yang bisa menyelamatkan manusia ini. Coba contohnya, mana lebih logis kamu kira? Ya, karena kan kalau orang beragama kan tujuannya untuk masuk mencapai hidup kekal yaitu surga, benar? Iya, tapi surga di neraka. Sebentar dulu, jangan pakai tapi-tapi. Nah, sekarang yang bisa membawa kamu ke dalam surga itu siapa? Yang sudah di surga atau yang di dalam kuburan? Coba. Siapa? Coba menurut kamu. Kuburan itu proses ya. Bukan, yang saya tanya, yang bisa menyelamatkan kamu ke surga, si pemilik surga atau yang sudah mati di dalam kubur? Si pemilik surga lah. Muhammad sekarang di mana? Di dalam kubur toh? Karena Muhammad itu manusia. Nah, ya. Itu makanya. Nggak tahu juga. Makanya tinggalkan. Masa kamu itu berharap sama yang udah mati? Tapi kamu tahu nggak? Muhammad itu emang benar dikubur. Tapi sama Allah langsung diangkat ke dalam surga. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Kamu dikit-dikit dalil loh. Kamu kan loh iya dong. Dalil karena loh. gini loh, sayang perhatikan ya. Kalau begitunya nanti ngomongnya, saya juga akan bisa dong ngomong. Oh itu ya kemarin ada orang udah mati, aku lihat udah di surga. Kan bisa aja aku mendongeng. Sekarang gini harus ya. pakai dalil dong. Kamu tahu nggak orang Muslim ya? Orang yang hafal Quran, meskipun nggak hafal Quran, orangnya hatinya bersih. Itu kalau mati dia nggak dimakan hewan-hewan. Tapi coba itu dongeng itu, perhatikan ya. Ternyata emang ada. Perhatikan, jangankan itu ya. Kisah tentang Nabi Muhammad ketika dia mati diracun oleh wanita Khaibar, perhatikan ya. Tidak ketika diracun, Muhammad, Nabi Muhammad ya ampun dah. Kayaknya kamu nggak pernah baca hadis loh. Perhatikan ya. Salah, Nabi Muhammad itu sakit karena badannya panas dan sudah tua sama Allah. Ini kan berarti selama ini kalian banyak sekali yang nggak dikasih tahu kebenaran. Yang dikasih tahu apa? Dongeng-dongeng. Oh Muhammad itu baik. Oh Muhammad mengasih makan orang buta. Padahal yang sebenarnya Muhammad berpaling wajah ketika datang orang buta. Dibolak-balik tuh sama ulamamu. Gimana sih? Kamu aja. Menurut ajaran dari kitab yang sudah expired. Kitab kamu itu kitab yang salah, yang udah keliru. Mana pula bisa firman Allah jadi expired? Ngadi-ngadi kamu ini. Ada aja ada loh. Taurat ya, ada Taurat disempurnakan ke Zabur. Zabur disempurnakan ke Injil kan ya. Ada Injil itu dibawa sama pendeta Buhaira ya, Buhaira orang nggak salah itu ya. Dia sudah ngomong kalau nanti
nanti ada tanda-tanda Nur Muhammad, ini tanda-tandanya ya. Ya, banyak tanda-tanda. Kalau aku sebutkan nanti bingung, umat kamu juga nggak ngerti. Itu dari tanda-tanda itu. Dan itu disempurnakan di dalam kitab yang akan datang, yaitu namanya Al-Quran. Jadi, kalau kamu tidak mengikuti kitabku Al-Quran, kamu masih memakai kitab yang lama, itu beda. Coba dong kamu cari kitab kamu Injil yang asli. Itu kamu pelajari. Yang ada yang kamu pakai ini, itu Injil yang udah ganti-ganti. Nggak boleh begitu, itu namanya fitnah loh. Nanti kalian itu bisa dipenjarakan. Gitu, dari kitab-kitab yang bukan, nggak boleh begitu loh. Coba perhatikan ya. Ini perhatikan, bentar aku sambung dulu ya. Oke. Iya. Sekarang kamu perhatikan ya. Ketika kalian mengaku beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil, tetapi kalian mengatakan sudah dipalsukan, dirubah-rubah, sudah expired. Ini kan sama aja kalian menghina Tuhan itu. Sejak kapan Tuhan ngasih firman-Nya expired? Yang benar aja dong. Itu kan fitnah keji dari golongan kalian. Karena aku udah bilang disempurnakan. Jadi kamu nggak boleh ngikut yang lama, ngikut yang baru. Seperti ini. Kadang ada apa itu? Ada kue ya, kue lebaran yang lama ya. Bukan lebaran lah, intinya kue tahun yang ini ya. Itu udah jangan dimakan. Ini udah ada produk yang baru. Pakai ini aja. Coba, ini kamu saya tantang langsung ya. Nggak usah kamu. Seluruh Islam di muka bumi ini saya tantang. Tunjukkan sama saya dalilnya kalau Al-Quran menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil. Kalau ada ini hari saya ateis. Tunjukkan. Jadi kalian ini sudah terbiasa dikasih dongeng. Coba. Seluruh Islam yang ada di dunia ini kutantang sekarang. Tunjukkan sama saya dalam Al-Quran kalau Al-Quranmu datang menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil. Ini hari saya keluar dari Kristen jadi ateis. Asal nggak masuk Islam lah, jadi ateis saya. Ayo. Ini yang maka saya bilang, kalau kalian mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil diluruskan oleh Al-Quran, seolah-olah Taurat, Zabur, Injil ini diturunkan bengkok-bengkok gitu. Gimana ceritanya loh? Yang benar aja, makanya selama ini kalian itu sibuk disuruh menghafal. Udah ya hafal aja ndo, nanti udah dapat pahala, tenang aja, udah 72 bidadari. Sehingga emang kalian nggak mengerti isinya. Nah coba sekarang, sayang kamu saya tantang sekarang. Coba kalau kamu ada kenalan guru ngaji, kenal ustadz, kenal ulama, telepon sekarang. Ustadz, ulama, ini ada Kristen. Dia bilang kalau ada Al-Quran menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil, dia akan keluar dari Kristen. Coba. Aku tunggu. Oke, kemarin tuh ada yang datang ke live aku. Dia tuh mau mencarimu. Gini. Iya, telepon nih sekarang, telepon. Kalau mau kalau datang, aku datang ke live kamu, orangnya biar datang ke live kamu juga, tapi jangan dilempar. Iya, telepon dia cepat. Nggak ada nomornya aku. Loh, gimana sih? Makanya dari mana kalian belajar mengatakan Al-Quran menyempurnakan, sedangkan Al-Quranmu aja malah bengkok-bengkok nggak sempurna, Hawa aja nggak ada dalam Al-Quran, Hawa nggak ada. Jadi Al-Quran kalian itu kalau coba ya, ini saya bukannya benci kepada ajaran kalian, bukannya benci kepada kalian ya. Coba perhatikan. Kok bisa sih Islam ini berani mengatakan Al-Quran sempurna, sementara Al-Quran itu butuh hadis, butuh tafsir. Ayo dong kita jujur di sini. Sempurna dari mana? Kalau dia sempurna dia nggak perlu ditompang. Nah, gini, karena Al-Quran ini berbentuk baku ya, dan disempurnakan berbentuk baku. Kamu ini mau mendongeng loh sama Ustaz Raja Debat. Kamu ini gimana sih? Cobalah. Coba sekarang tunjukkan sama saya. Perhatikan ya. Saya tantang seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Tunjukkan sama saya dalilnya dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini hari saya jadi ateis. Keluar dari Kristen. Nah, inilah orang Kristen. Imannya nggak pernah takut diuji. Ya, karena dia nggak butuh mantra-mantra. Orang Islam juga nggak takut diuji. Kami juga. Sekarang kamu sekarang kamu saya uji ya. Kalau kamu nggak takut, kalau tidak ada dalam Al-Quran bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kau keluar dari Islam, berani nggak? Ayo, katanya nggak takut diuji. Tapi kalau taruhan dari agama itu tidak bisa. Agama bukan taruhan ya. Katanya nggak takut agama diuji. Bukan taruhan ya. Taruhan itu yang lainnya. Kenapa tidak? Boleh untuk taruhan. Karena agama itu sekalipun kau pertaruhkan, jikalau dia benar maka dia akan tetap benar.
Itu. Ketika orang sudah berada di posisi yang benar, dia nggak akan pernah takut kebenaran itu untuk diuji. Tetapi kalau orang takut diuji imannya, berarti ada keraguan-raguan dalam imannya. Sekarang aku tanya, kalau agama kamu itu benar ya, Kristen, itu dalilnya kamu ada nggak? Loh ada dong, makanya Yesus sendiri sudah mengatakan, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah kehidupan itu. Nah, Datang oke, Islam kemudian. abad ke-6, teriak-teriak, tunjuki kami jalan lurus dong. Dan itu di kami itu ada seperti ini, dengarkan. Innad dinu indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di muka bumi ini adalah agama Islam. Masa masih kurang aja? Perhatikan, kalau hanya ngomong begitu tanpa fakta, saya juga bisa mengeluarkan agama baru. Saya bilang, contoh saya buat ini agamanya. Silakan kamu keluarkan. Perhatikan ya, misalnya saya buat gini agama ya, nama agamanya agama sayang. Ya toh, sesungguhnya agama yang paling benar itu adalah agama sayang. Mau ngomong apa lu? Kalau cuma modal mengklaim begitu, tetapi perhatikan ya, tetapi kebenaran daripada agama ini kan bisa diuji dari ajarannya. Contoh ajaran Islam, ya toh? Coba ajaran Islam lu bersaudara dengan setan, apakah benar itu? Coba benar nggak itu kita bersaudara dengan setan? Kalau memang ajaran itu benar, kok kompromi Itu sama setan? Karena yang kamu ambil itu, karena yang kamu ambil itu poin-poin dari setan-setan. Coba kamu ambil poin yang lain, contoh surat-surat yang lain. Karena dari saya ambil dari Al-Quran ya. Baik, Yang sekarang saya ambil nih. Ya. Baik, saya ambil ini poinnya ya. Masuk akal nggak? Ganti Perhatikan. topik, jangan saudara-saudara setan terus. Ganti topik. Loh iya, ini kan soal pengajarannya, makanya dari pengajaran itulah kita bisa mendeteksi benar nggak sih ini dari Tuhan. Nah, terus Gitu loh. sekarang gini. Nah. Apa itu misi kamu ya? Misi kamu ya, Ustaz. Misi kamu itu apa di sini gitu loh. Kadang aku juga bingung. Kan kita udah diajarkan ya, jangan pernah kita itu mengganggu umat agama yang lain. Kita hargai mereka, kita hormati mereka gitu ya. Tapi sekarang misinya Ustadz itu apa gitu? Oke, kan dari kemarin kan aku udah bilang misi saya ada dua, ya. Misi saya ada dua. Pertama, menyampaikan kebenaran itu, ya. Yang benar katakan benar, yang tidak katakan tidak. Poin-poin daripada kebenaran itu adalah melalui ajaran tadi, ya. Contoh, bahwa dalam ajaran Kristen itu nggak boleh berbohong, apapun alasannya, ya toh. Tiba-tiba Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Dengan alasan-alasan tertentu, ya toh. Misalnya masakan istrimu nggak enak, bilang aja enak sekali sayang, gitu kan. Nah, itu poin pertama ya. Itu tidak apa-apa. Dari mana ceritanya ada kebaikan dengan kebohongan? Yang benar aja, astaga. Kebaikan tidak apa-apa. Kalau bohong dalam kejahatan itu ya nggak boleh ya. Loh, Itu ya. itu kan namanya bohong itu baik atau jahat coba? Aku tanya kamu, bohong itu baik apa jahat sih? Ada 2 Ayo dong. kebohongan. Bohong kejahatan itu yang dilarang dari agama kami. Terus Bohong ada dalam kebaikan tidak apa-apa. Bohong dalam kebaikan tidak apa, tidak ada salahnya. Ada kebohongan kebaikan, ya ampun nanti. Contoh ini kita ambil contohnya ya, kita uji ya biar kamu saya latih dulu tentang apa yang disebabkan oleh kebohongan yang menurut mereka baik. Perhatikan, ada istilah dalam Islam begini, ketika istrimu memasak, masakannya nggak enak, ya toh? Demi menjaga perasaan istri dia bilang, oh masakan kamu enak sekali sayang, benar kan? Kira-kira begitu, betul? Nah perhatikan, ketika itu dilakukan suami, maka ketika si istri berada di rumah tetangga, lagi masak-masak, maka dia akan melakukan masakan yang nggak enak. Akhirnya apa yang terjadi? Si istri kejebak. Lalu datang saudaranya atau temannya dicicipi, loh masakan kamu kok nggak enak? Ah suamiku bilang enak kok. Coba, artinya menjadi suatu masalah. Tetapi kalau kamu jujur, misalnya nih saya nih ya, istri saya masak sama gua nih, dimasaknya. Kalau memang masakan itu asin, akan saya bilang, sayang, masakan kamu agak asin loh. Sehingga dia bisa memperbaiki masakan. Bukan menutupi kebodohan. Gimana? Berhentilah dengan ajaran seperti itu yang mengatakan. Tapi di kami juga bilang gitu. Gini kan ya. Masakanmu, ya enak kok masakannya nggak apa-apa, tapi agak asin dikit kok sayang, nggak apa-apa kok. Ya udah kita betulin lagi. Tadi ya. kan kamu bilang berbohong. Gimana? Tapi mulanya kan kita berbohong. Nggak apa-apa lah. Jadi perhatikan ya.
berikan. Udah, contoh aku nggak usah kepada istri atau suami, saudara ya. Biasanya kan sama saudaraku ya yang masih baru itu masak dia. Mbak, aku yang masak ini gimana rasanya? Ya nggak apa-apa, udah enak kok. Karena aku mau dia hatinya bahagia. Orangnya nggak ada, udah aku betulin. Tinggal gitu aja kok susah. Oh, itu makanya saya bilang, kalau sudah dibalut dengan kebohongan, yakinlah pasti ada masalah, ya toh. Sesama korupsi juga begitu kok. Ini nah duitnya loh, tenang aja. Ya, orang yang menyuap orang korupsi pun dia tuh senang yang disuap itu. Artinya kesenangan yang diperoleh dari kebohongan itu akan menghasilkan dampak yang tidak baik loh. Jadi berhentilah dengan yang namanya doktrin, oh boleh kok berbohong demi menjaga perasaan. Hello. Makanya di dalam ajaran Kristen, iya katakan iya. Tidak katakan tidak, selebihnya itu dari si jahat, dari setan itu.